Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 13 Rajab 1436 Hijriah, kita dapat kembali berkumpul di Musala Bonang ini. Seperti biasa, kajian yang kita laksanakan pada setiap malam Sabtu pada maghrib. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali meneruskan pengajian yang kita sampaikan pada subuh Kamis di Masjid Hasanuddin Majdi, subuh Jumat di Masjid Al-Jihad, malam Jumat tadi malam di Albani Martapura, kemudian malam Sabtu malam hari ini kita akan teruskan kajian tentang sifat-sifat dan tanda-tanda orang yang beriman. Insya Allah materi ini kita teruskan besok pagi di Masjid Al-Barakah, Masjid Al-Barakah Kaitanidul. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, mohon maaf kepada jamaah. Ini persis naik ke rumah tapi ganti baju, jadi kada penggantiannya. Jumat di Martapura, habis sholat Jumat, nasihat pernikahan jam 2 menjelang asar. Habis asar mengisi kajian Asia di Banjarbaru. Untuk Asia langsung berangkat sampai ke rumah jam 6 kurang seperempat, ganti baju langsung ke sini. Jadi lamun pindah betul, pindah ada petinjaman daun. Ujung-ujung ada pengumuman dia. Bapak-bapak hadirin rahimahumullah, yang penting ulun mohon dan berdoa kepada Allah dan kita semua, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, baik kita dapat menyampaikan dakwah-dakwah seperti ini, dan bagi yang mustami, bagi yang pendengar juga dapat berhadir pada kesempatan seperti ini, karena nilai majelis seperti ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu mengurapkan sayapnya, malaikat selalu memintakan ampunnya. Allah ampun kepada semua jamaah yang berhadir. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan nama kita satu persatu kepada para malaikat yang berhadir pada kajian seperti ini dengan tidak pernah tertinggal satu orang juga pun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, pada subuh pagi tadi di Masjid Al-Jihad kita sampai kepada 4 macam. Yang keempat dari sifat-sifat orang yang beriman. Yang sebelumnya kita telah membicarakan tentang sifat-sifat orang yang tidak beriman pada kajian sebelumnya di Musala As-Salam pada malam Kamis.
Kemudian sifat-sifat orang yang beriman itu paling tidak kita mengumpulkan dari ayat-ayat Allah ini ada 21 sifat orang yang beriman dari berbagai macam ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Dan di antaranya sifat orang yang beriman yang paling utama itu adalah takwa. Sudah kita sampaikan dari 2 pengajian di subuh Kamis Masjid Hasanuddin Majdi dan subuh Jumat Masjid Al-Jihad. Jadi mengetahui orang yang beriman itu lihat dia taat apa tidak kepada Allah Ta'ala. Karena iman itu tidak akan sempurna tanpa ditunjang oleh ketaatan. Dalam sebuah hadis disebutkan kita itu tidak berbusana, tidak berpakaian, tapi pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaian orang yang beriman adalah takwa. Dalam Al-Quran menyebutkan dengan libasut takwa, dengan pakaian takwa. Yang kedua, orang yang beriman tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Juga sudah kita bicarakan pada 2 kali pengajian. Orang yang beriman dengan memfokuskan keimanannya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau orang yang beriman dan di satu sisi beriman kepada Allah, di sisi lain beriman kepada macam-macam selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bukan sekadar kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu tidak. Dengan meyakini sesuatu selain daripada Allah bisa mendatangkan barokah padahal Allah tidak mengatakan, ini juga sebuah kepercayaan selain daripada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man tabarruka bihajarin aw syajarin wa nahwihi ma faqad asyrak." Siapa yang tabarruk, mengambil barokah pada batu, pada benda, pada pohon, pada apapun, maka sungguh telah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada saat kita mencari barokah atau tabarruk di dunia ini bukan pada tempat yang sebenarnya, maka kita telah terperangkap kepada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari barokah sebenarnya tidak dilarang di dalam Islam, tapi carilah barokah pada tempat yang dikatakan Allah ada barokah dengan cara syar'i, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan mencari barokah itu dengan cara kita sendiri, cara yang tidak dipandu oleh hukum Islam, cara yang tidak dipandu, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang yang beriman hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan dia takut, mereka takut kepadanya dan tidak ada ketakutannya kecuali kepada Allah semata-mata. Orang yang beriman adalah orang yang memfokuskan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut kepada yang lainnya, tapi bukan berarti pada saat dia menyatakan takut kepada Allah, dia melepaskan yang lainnya. Tidak ada satu hadis pun dalam Islam yang melarang kita untuk tidak berusaha atau tidak bekerja. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang melarang kita tidak boleh mencintai orang tua kita, tidak boleh mencintai anak keluarga kita. Justru ayat dan hadis memerintahkan kita berbuat baik dan sayang kepada keluarga kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada anak kita, sayang kepada zuriat kita, bahkan menyayangi harta kita yang kita dapatkan dengan halal, bahkan menyayangi usaha kita yang kita lakukan dengan halal, bahkan menyayangi tempat tinggal kita. Tapi pada ayat 24 surah At-Taubah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Apa kata Allah Ta'ala? Hai Muhammad, katakan hai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk dikatakan kepada kita. In kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu, wa
wa ashiratukum kerabat keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang sangat kamu sayangi, wa tijaratun tahsana kasadaha, satu bisnis yang sangat kamu takuti kebangkrutannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah di mana kamu tinggal. 8 macam itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, lebih kamu cintai daripada mencintai Nabi Muhammad, lebih kamu cintai daripada mencintai jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, kata Allah. Tunggu, Allah akan berikan satu keputusan. Allah akan berikan suatu keputusan yang mengecewakan karena Allah jengkel dengan itu semua. Artinya, ayat ini jangan sama sekali kita pernah pahami. Allah Ta'ala melarang kita mencintai bapak kita. Allah Ta'ala melarang kita mencintai anak kita, mencintai istri suami kita, mencintai kerabat keluarga kita, mencintai saudara kita, mencintai harta kita, mencintai bisnis kita, mencintai rumah kita. 8 macam Allah sebutkan. Allah hanya melarang cinta kepada Allah ditaruh di bawah daripada yang 8 macam ini. Allah meminta pada ayat 24 At-Taubah, bapakmu, anakmu, istri suamimu, saudaramu, kerabatmu, hartamu, perniagaanmu, bisnismu, rumahmu, itu cintanya lebih di bawah daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan yang 8 macam ini kita cintai melebihi daripada cinta kepada Allah. Allah akan marah, Allah akan memberikan satu keputusan kepada kita, keputusan yang mengecewakan bagi kita. Artinya ayat ini tidak sedikit pun tersirat, jangan cintai yang 8 macam. Bagaimana kalau hidup kita dilarang mencintai orang tua kita, mencintai anak kita? Sama sekali itu pada hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain sungguh bertentangan. Allah minta agar mencintai Allah itu di atas daripada cinta segala-galanya. Bagaimana kita bisa membuktikan kecintaan Allah itu di atas daripada segala-galanya? Sungguh pembuktian yang tidak sulit sama sekali. Pada saat kita sibuk dengan kerja kita, pada saat kita sibuk dengan keluarga kita, pada saat kita santai di rumah besar kita, pada saat kita sedang menghitung-hitung harta kekayaan yang kita miliki, waktu itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdialog dengan waktu yang singkat. Karena sholat 5 waktu itu paling lama 30 menit, dari azan sampai sholat rawatib, sunat rawatib itu paling 30 menit. Bahkan jarang yang sholatnya sampai 30 menit. Ya, sholat sunat 5 menit umpamanya, sholat wajibnya 10 menit tambah sunat lagi 5 menit, 20 menit atau seperempat jam selesai. Dan kita dipanggil 5 kali sehari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suara-suara muadzin. Bagaimana reaksi kita pada saat panggilan itu datang? Kita bertahan pada bisnis kita, berarti kita mencintai bisnis kita di atas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertahan pada santai kita di rumah kita yang besar, kita mencintai rumah kita di atas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertahan dengan bercengkerama dengan anak dan cucu kita untuk tidak kita perkenankan panggilan, berarti anak cucu kita lebih kita cintai daripada Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Allah seperti ini. Artinya, pada posisi apapun kita, pada kondisi bagaimanapun kita, kalau kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah, maka dengan tulus, dengan ikhlas, kita rela lepaskan itu, kita datang kepada Allah, kita berdialog dengan Allah dengan kalimah-kalimah indah, kalimah-kalimah yang luar biasa baik. Bayangkan Bapak Ibu, hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu paling kadang ibadah sholat itu dialog. Ulama mengatakan sholat adalah dialog dengan Allah Ta'ala. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Karena bersandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Hadis kudusi. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku nisfain, separuh-separuh. Jadi sholat yang kita kerjakan separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Bagaimana rumusnya sholat itu separuh untuk Allah, separuh untuk kita? Allah menjelaskan dalam sebuah diskusi yang Nabi sampaikan, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamdani 'abdi. Apabila hambaku berkata dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, maka
Aku jawab ucapan hambaku itu. Dengan apa? Dengan hambaku telah memujiku. Satu jawaban yang sangat indah. Satu jawaban yang sangat romantis, luar biasa. Allah bangga pada saat hambanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kebanggaan itu tertuang, Allah menjawab perkataan kita itu. Segala hambaku telah memuji aku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Apabila hambaku berkata, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dengan kalimat ar-Rahmanir Rahim dalam surat Al-Fatihah, dan aku menjawabnya, wa athna 'alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata lagi, Maliki yaumiddin, dan aku jawab lagi. Apa jawabannya? Majadani 'abdi. Hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata lagi dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan aku jawab lagi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itulah antara aku dan antara hambaku. Wa iyyaka na'budu, itu bagianku karena aku disembah. Wa iyyaka nasta'in, pertolongan itu aku berikan kepada hambaku dan itu bagian hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan apa yang hambaku pinta aku akan kabulkan. Indah sekali Bapak Ibu jawaban ini. Dalam waktu yang kurang lebih 15 menit kita telah berdialog dengan Malikul Muluk, Raja segala raja, Allah Maha Pencipta alam semesta, Allah mengatur alam semesta. Diberi kesempatan kita 5 kali dalam sehari semalam, sehingga Allah mengatakan kita orang yang tidak mencintai Allah dengan benar. Pada saat kita asik dengan apa yang kita lakukan, pada saat kita dipanggil oleh Allah untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud sifat orang yang beriman itu. Hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang beriman itu hanya takutnya kepada Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi shahida. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak ada ketakutan kepada seorang jua pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan kepada semua yang dilakukan oleh hamba ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah pembuat perhitungan. Allah pembuat, cukup kepada Allah kita memperhitungkan apa yang dilakukan oleh diri kita. Jemaah rahimakumullah, wa kafa billahi hasiba, cukup Allah yang menghisab kita. Hari kiamat itu sebelum hisab, tertarik sekali ayat yang kemarin dibaca oleh Pak Yusman pada saat sholat maghrib di masjid di Musalla As-Salam, ya, pada salat maghrib di Musalla As-Salam. Dan beliau kayaknya juga hampir menangis pada saat membaca itu, di mana Allah mengatakan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kalau tidak salah ayat seperti itu. Iqra kitabak kacau, bacalah catatan hidupmu yang kamu lakukan ini. Jadi itu akan diperintahkan kepada kita. Baca ini catatan hidup engkau pada saat engkau di dunia. Dan cukup. Hari ini adalah hari perhitungan bagi kita. Sudahkah kita pernah membayangkan itu? Di mana hari ini pagi dan sore kita menghitung dan menghitung, padahal kita tidak menyadari mungkin kelak di hari kiamat kita akan diperhitungkan dan tidak ada yang tertutup sedikit pun dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Kita disuruh membaca catatan-catatan kehidupan kita yang tidak ada sedikit pun yang di cancel, tidak ada sedikit pun yang di tap, tidak ada sedikit pun yang terlindungi. Dari kita lahir sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, penuh dengan catatan itu, baik dalam catatan ketaatan atau dalam catatan kemaksiatan. Tinggal setelah itu kita menghadap apa yang akan kita terima dari apa yang pernah kita lakukan di dunia.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang keempat, orang yang beriman itu adalah memiliki sifat istiqomah. Istiqomah dengan apa yang diucapkan. Istiqomah ini adalah satu sifat yang sangat mulia. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Karena istiqomah ini kemuliaan yang tidak pernah terhitung nilainya. Allah menyebutkan dalam 30 surah Fussilat, dalam ayat yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan apa yang diucapkan. Apa yang dia katakan, bahwa dia mengatakan Allah itu Rabb, Tuhan kita, Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ucapan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ucapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan itu Allah yang mengucapkannya. Ini namanya puji qadim bagi qadim. Puji itu ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Apa maksudnya? Puji qadim bagi qadim, Allah memuji kepada Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang mengucapkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji qadim bagi hadis, Allah memuji kepada makhluk, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian Allah? Azizun alaihi ma'adittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini satu paket untuk Rasul. Siapa yang mengucapkan Allah Ta'ala? Nabi Muhammad itu punya satu sifat yang merasa sedih apabila melihat orang lain menderita. Nabi Muhammad itu memiliki satu sifat yang tidak pernah puas kecuali orang beriman. Nabi Muhammad itu memiliki sifat Raufun Rahim, pengasih dan penyayang. Padahal Ar-Rauf Ar-Rahim adalah Asmaul Husna. Ya Rauf Ya Rahim Asmaul Husna. Allah mengalamatkan sifat itu karena memang Nabi Muhammad SAW makhluk Allah yang memiliki penyayang yang luar biasa, pengasih yang luar biasa. Allah menyanjung, Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Puji hadis bagi qadim, makhluknya memuji kepada Tuhannya. Nabi Muhammad, seluruh alam dan pengikut-pengikutnya menyanjung, memuji kepada Allah. Subhanallahil azim, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha besar. Ini puji makhluk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji hadis bagi hadis, pujinya makhluk dengan makhluk, baiknya peranan. Itu pujian ada 4. Tapi semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang mengendalikan sifat baik yang ada pada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah dengan apa yang dia ucapkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu. Kalau bahasa kita, istiqomah itu apa? Mantap. Komitmen. Kalau ngalih dua dipahami komitmen itu, Pak. Iya, istiqomah itu memegang dalam ucapan. Pada saat kita ngobrol dengan kawan kita dan kita berjanji dengan kawan kita apa? Ujar kawan kita, omonganmu saya pegang. Nah, kita dituntut istiqomah dengan apa yang kita ucapkan. Omonganmu sekarang saya pegang, agar kamu melaksanakan seperti apa yang kamu katakan. Buat pendirian. Tetap pendirian, kuat pendirian. Istiqomah adalah orang yang kuat pendirian. Tetap pendirian. Tetap pendirian yang dituntut pada saat dia mengatakan Rabbunallah, Tuhanku Allah Ta'ala. Apa yang dia ucapkan, Allah berharap agar kita istiqomah dalam ucapan itu. Pada saat kita istiqomah dalam ucapan itu,
tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka akan turun malaikat kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat itu turun menemuinya pada saat ajalnya. Malaikat itu turun menemuinya pada saat dia hendak mati. Ingat, kepada siapa malaikat itu turun? Kepada orang yang kuat pendiriannya dengan ucapannya tentang Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Kepada orang yang istiqomah, malaikat itu turun, kemudian malaikat itu hadir pada saat dia sedang mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Apa malaikat katakan? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau merasa takut dan jangan engkau merasa bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah pernah janjikan kepada engkau. Subhanallah. Inilah istiqomah. Allah memberikan ini kepada orang yang tetap pendirian dengan ucapannya qalu rabbunallah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini bukan untuk satu saat. Keimanan ini kita saksikan puncaknya pada saat sakaratul maut. Puncak keimanan pada saat sakaratul maut, kita dituntut mengikrarkan kalimat thayyibah pada saat itu. Kita tidak pernah berhayal dan jangan pernah berhayal. Oh, dosa sholat, dosa zakat, dosa apa? Karena hendak mati ingatkan la ilaha illallah. Jangan kita berhayal seperti itu. Ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah. Orang yang taat, orang yang luar biasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia bisa mengucapkan itu kalau Allah tidak pernah memberikan hidayah. Tapi Allah berjanji akan menyelamatkan hamba-hambanya yang taat di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah katakan dalam Al-Quran hambanya yang maksiat itu akan selamat. Semua ayat-ayat Allah berbicara orang yang diselamatkan, orang yang Allah masukkan ke surga adalah orang yang taat. Sekalipun bagi kajian-kajian sufi yang tengah malam biasanya mendebat kekuasaan Allah. Oh, kenapa repot-repot? Surga itu milik Allah, neraka itu milik Allah, manusia ini milik Allah. Terserah Allah mau buat ke dalam surga orang yang maksiat, itu urusan Allah Ta'ala. Allah mau masukkan ke neraka orang yang taat, itu urusan Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Memang tidak mustahil. Tidak ada yang bisa mematahkan kehendak Allah Ta'ala. Apapun orang mengatakan seluruh dunia ini, maka kehendak Allah lah yang terjadi. Boleh silakan. Tapi Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran orang yang maksiat itu masuk surga. Siapa? Saya angkat tangan 1000 kali jika ada ketemu dalam Al-Quran yang mengatakan orang maksiat itu akan masuk surga. Tidak pernah ada. Dan Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran orang yang taat itu masuk neraka. Apa yang Allah ucapkan berulang-ulang? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, apa kata Allah? Mereka itu sebaik-baik makhluk Allah. Allah yang katakan itu. Orang yang beriman beramal saleh sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membalas kepada mereka manusia yang makhluk Allah yang paling baik itu jannati 'adnin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa yang Allah ucapkan? Allah sampaikan lagi dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus tempat kembalinya. Dalam akhir surah Al-Kahfi kita dapat seperti itu. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal saleh dengan surga Firdaus tempat kembalinya. Banyak lagi ayat-ayat yang sejenis, ayat-ayat yang semaksud dengan itu. Ayat-ayat yang semaksud dengan itu. Termasuk ayat yang Allah katakan orang yang kuat pendiriannya dengan ucapannya Tuhanku Allah Ta'ala, kemudian tidak bergerak sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah,
Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat turun menjelang kematiannya dan malaikat itu berkata, "Alla taqafu wa la tahzanu." Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Bergembiralah engkau, wa abshiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan kepada. Namun istiqomah yang benar itu seperti apa? Di dalam tafsir Imam At-Tabari rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam tafsir At-Tabari menyebutkan orang yang istiqomah adalah orang yang memiliki keimanan yang lurus kepada Allah Ta'ala tanpa ada keimanan yang lain daripada itu. Itu yang dimaksud dengan kuat pendirian tadi. Sekali beriman kepada Allah, tetap beriman dan tidak pernah percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Oh, kami tidak percaya kepada berhala. Berhala bukan patung, bukan sekedar batu yang dipahat dan disembah. Berhala bukan sekedar kayu yang dipahat dan disembah. Tapi kadang-kadang sekeliling kita bisa kita berhalakan. Jadi meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang imannya kuat dan tidak ada kemusyrikan, kata Abu Bakar Siddiq. Di dalam tafsir yang sama, bagaimana Umar bin Khattab berpendapat tentang orang yang istiqomah itu. Apa kata Umar? Orang yang istiqomah adalah orang yang tidak pernah menipu Allah seperti tipuan serigala. Biasanya komentar Umar lebih galak daripada komentarnya Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan karakternya. Orang yang istiqomah adalah orang yang tidak menipu Allah Ta'ala seperti tipuan serigala. Pada saat Umar ditanya apa maksud menipu Allah, kata Umar, dia beriman kepada Allah, tapi setelah itu dia mensekutukan Allah Ta'ala. Dia beriman kepada Allah, setelah itu dia abaikan perintah Allah Ta'ala. Dia beriman kepada Allah, setelah itu dia lakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makhluk-makhluk yang menipu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lain, kata Umar, adalah menipu dirinya sendiri. Dia telah menipu dirinya sendiri. Abdullah bin Mas'ud berkomentar tentang ayat ini, istiqomah adalah orang yang memiliki iman yang bersih, yang tidak pernah dalam bahasa apa tercampur, terkontaminasi, kontaminasi. Bahasanya tidak salah. Imannya bersih, tidak pernah terkontaminasi dengan bahaya-bahaya khurafat, tidak pernah terkontaminasi dengan bahaya-bahaya tahyul yang hari ini sangat digemari oleh manusia. Sederet para sahabat berpendapat tentang istiqomah. Boleh kalau Bapak punya kitab tafsir Imam At-Tabari, jelas sekali penjelasan tentang itu. Oleh karena itu, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Karamah ini kemuliaan. Karamah itu bahasa Al-Quran, bukan karamah bahasa kita. Kalau karamah bahasa kita kan kayak itu. Oh, kuburan dia karamah. Kayak itu. Karamah bahasa kita. Apa arti karamah? Oh, kubur sidin dia ada. Di kubur sidin penuh dengan bertabur bunga. Gemerlapan kubur bak seperti hiasan pengantin. Kebun Yahudi. Itu karamah kita menganggap. Tapi Allah menyebutkan karamah, inna akramakum indallahi atqakum. Sekaromah kamu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa kepada Allah lebih tinggi nilai istiqomah. Istiqomah sebenarnya sejalan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Allah sebutkan juga di dalam surah Fussilat ayat 30. Sama redaksinya, beda sedikit. Kalau dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebutkan sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah Ta'ala, kemudian istiqomah, kuat pendirian dengan ucapannya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan jangan takut sedikit pun
dan jangan pernah bersedih. Karena orang yang istiqomah, orang yang tidak pernah bersedih. Orang yang istiqomah, orang yang tidak pernah takut, kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kesedihannya karena lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernahkah kita bersedih pada saat kita lalai dengan perintah Allah? Pernahkah kita bersedih pada saat kita terjebak kepada sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu juga kita tanyakan kepada diri kita. Karena hari ini yang membuat kita bersedih apa? Pada saat menjelang Idul Fitri, duit belum ngumpul untuk membelikan baju baru anak kita, itu kesedihan kita hari ini. Padahal sesuatu yang diinginkan oleh anak kita belum tercapai karena tidak mampu, itulah kesedihan kita hari ini. Tapi pada saat anak kita 5 orang, kelima-limanya tidak ada yang sholat, kita tidak pernah bersedih. Kita tidak pernah bersedih. Kalau kita punya, maaf, punya ingun-ingunan, kalau di kampung kami itu ingu itik, ingu ayam. Ayam di pelihara, itik dipelihara. Banyak ini ternak. Kadang-kadang jam 5 belum ngumpul, padahal ini kurungannya sudah dibuka, belum ngumpul. Akhirnya sampai maghrib belum habis ayam masuk. Rela kita masuk ke kolong-kolong rumah orang mencari ayam kita yang nyasar, hilang. Sampai menjelang isya kada bulik-bulik. Pernah kita bersedih kalau anak kita jam 1 malam belum pulang padahal perempuan? Kesedihan dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan dialamatkan kepada sebuah pelanggaran. Tapi hari ini kesedihan kita adalah dialamatkan kepada materi. Dialamatkan kepada materi. Orang yang istiqomah tidak pernah bersedih, tidak pernah berduka. Kenapa? Dia gembira dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Yang kelima, orang yang beriman mencukupkan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencukupkan pertolongan Allah terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu anna an-nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ali Imran 173. Orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul pasukan untuk memerangi kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ini kan cerita orang-orang munafik yang menakut-nakuti kepada orang yang beriman. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Dengan ditakut-takuti seperti itu, fazadahum imana, maka bertambah kuatlah imannya. Hanya Allah yang memberikan pertolongan, hanya Allah yang memberikan perlindungan. Imannya bertambah, bukan imannya bertambah lemah, bertambah dosa, semangatnya hilang pada saat ditakut-takuti, tapi justru kepada Allah bertambah kuat keimanan. Maka Nabi Muhammad SAW itu tiap hari beliau tidak pernah lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah 5 macam. Apa doa Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa an uradda ila arzalil umri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Jangan Engkau jadikan aku orang yang loyo, lemah dalam hidup di dunia ini. Jadi Nabi tidak pernah, Nabi selalu minta agar Allah jangan menjadikan Nabi orang yang lemah dalam menghadapi kehidupan. Mundur sebelum bertanding, semangat hilang dalam menatap kehidupan. Islam menganjurkan kita ceria menghadapi kehidupan. Jangan Engkau jadikan aku orang yang lemah. Wa'udzubika minal kasali, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan Engkau jadikan aku orang yang pemalas. Biasanya lemah, pemalas ini bersebut sekali. Kenapa malas? Karena dia lemah. Dan Nabi berdoa kedua-duanya agar Allah jangan timpakan kepada Nabi
Allah jangan timpakan kepada Nabi sifat lemah. Allah jangan timpakan kepada Nabi sifat pemalas. Jangan pernah ditimpakan. Wa'udzubika minal jubni. Ini yang kita bicarakan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau timpakan kepada aku sifat pengecut. Mendengar berita sedikit saja sudah gegabung kita, kehilangan konsentrasi, kehilangan jati diri. Jangan timpakan kepada aku sifat jubun. Jubun itu pengecut. Memang awal cerita tentang jubun adalah orang yang lari dari medan peperangan. Orang munafik berangkat bersama pasukan Islam ke Gunung Uhud menunggu tantangan. Orang kafir menantang dan memerangi. Tidak sedikit pasukan kafir 10.000 orang. Orang Islam dari Madinah menuju Uhud 1.000 orang. Pada saat di tengah perjalanan orang munafik mendengar pasukan kafir itu 10.000 orang. Maka bangkitlah sifat pengecutnya. Dan 300 orang mundur. Kita kembali ke Madinah. Kita bunuh diri. Kita 1.000, yang datang 10.000. Fazadahu imana. Kepada yang lain Allah menambah keimanannya. 700 tetap maju. Perang diatur oleh Nabi dengan strategi yang indah. Dan semua ulama sepakat jika 50 pemanah tidak meninggalkan Jabal Rumat, di mana Nabi menginstruksikan apapun yang terjadi dalam peperangan Jabal Rumat jangan tinggalkan oleh pemanah. Sekalipun kita sudah mengalami kemenangan, kecuali aku menginstruksikan tinggalkan gunung itu. 50 ahli pemanah ditaruh oleh Nabi Muhammad SAW di Jabal Rumat. Jarak Jabal Rumat itu dengan Jabal Uhud tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Kemudian pasukan berkuda ditaruh Nabi pada posisi tersendiri. Jadi yang 700 diatur Nabi dengan strategi perang yang sangat indah. Dan ternyata berhasil. Belum separuh peperangan yang 10.000 kocar kacir. Yang 10.000 kocar kacir, mereka lari terbirit-birit meninggalkan kudanya, meninggalkan tunggangannya, harta rampasannya yang mereka miliki tertinggal semuanya. Orang Islam sudah bersorak karena kemenangan tiba. Setelah mereka lari tunggang langgang, yang ada di atas Jabal Rumat menengok ke bawah. Oh, ini peperangan sudah selesai. Peperangan sudah selesai, umat Islam sudah menang. Dia lupa dengan pesan Nabi, jangan tinggalkan sebelum aku memerintahkan untuk meninggalkan. Mereka turun bukan dengan niat ingin memperebutkan harta rampasan. Mohon kepada yang bercerita hati-hati dengan karakter kehidupan sahabat. Karena ada yang mengatakan yang di atas Jabal Rumat beliuran, katanya melihat yang di bawah memperebutkan harta rampasan. Jiwa sahabat tidak seperti itu. Mereka adalah ahlu jannah yang setelah matinya Nabi sebutkan calon penghuni surga, tapi mereka melihat ke bawah. Qadarullah, dengan ujian Allah Ta'ala. Mereka ingin membantu saudara-saudaranya karena dia mengira peperangan sudah usai. Dari 50 yang di atas, lebih daripada 40 orang turun. Tinggal Zubair bin Awam dan beberapa sahabat yang bertahan. Dan mereka ingat apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid waktu itu panglima perang pada saat perang Uhud menengok Jabal Rumat kosong, dihuni oleh beberapa orang saja. Mereka mampu untuk melumpuhkan beberapa orang, sehingga 10 orang kalau tidak salah yang tertinggal di Jabal Rumat terbunuh semuanya. Khalid bin Walid balik naik ke Jabal Rumat dan mereka memanah yang di bawah di semua penjuru, sehingga umat Islam kacir. Dan sampailah berita kepada orang kafir bahwa Nabi Muhammad sudah terbunuh. Baru mereka pulang. Mereka pulang dengan kepuasan. Mereka mengatakan Muhammad sudah terbunuh. Yang bisa kita ambil dari peperangan ini adalah itulah tingginya nilai sebuah sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu sunnah saja kita lepaskan dalam kehidupan kita, maka kekalahan akan menimpa kita. Kejayaan manusia, kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kedamaian manusia, semua terletak pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita berteriak siang malam, kita adalah orang yang mencintai Nabi. Pada saat dalam hidup ini kita tidak mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita,
maka itu tidak ada artinya. Bapak Ibu, pada beberapa hari yang lewat, saya melihat di televisi swasta ada seseorang yang menyampaikan begitu indah cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di Isra. Dan dia mengatakan dengan seperti ini, kita adalah orang mengikuti dan mencintai Nabi. Dan kita bisa terima. Tapi pada saat acara selesai, kemudian dia tidak sadar bahwa dia menampilkan sebagai karakter pribadi orang yang tidak mencintai Nabi. Selesai acara, dia ambil gelas dengan tangan kiri dan minumlah dia dengan tangan kiri. Padahal baru saja dia berkata, ayo kita ikuti dan kita cintai Nabi Muhammad SAW. 1 jam apa yang dia bicarakan hilang pada saat dia melanggar satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kejayaan manusia terletak kepada sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang Islam, orang yang beriman, orang yang mencukupkan pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir, kita sambung nanti yang ketujuh ya, pada kajian berikutnya. Yang keenam, orang yang beriman adalah orang yang tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit, seperti Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, wawailul lahum mimma katabat aydihim, wawailul lahum mimma yaksibun." Maka celaka bagi orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah dengan tangan-tangannya. Tapi setelah ayat itu dirubahnya, kitab Taurat itu tidak aman lagi dari oret-oretan dan tulisan-tulisannya. Summa yaquluna hadza min indillah. Buatannya sendiri itu dia katakan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia perjualbelikan dengan harga yang sedikit. Keimanan ayat-ayat Allah diperjualbelikan dengan harga-harga yang sangat sedikit. Dan ini bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan kalimat celaka 3 kali dalam ayat ini. Kalau tidak salah ayat 79 surah Al-Baqarah. Tapi itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Maaf jika salah. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 Allah mengatakan perilaku manusia yang seperti itu. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah tertarik untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang mahal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah dalam memegang teguh apa yang kita ucapkan. 2 kalimat syahadat yang kita sampaikan kepada Allah, kita istiqomah dengan itu, sehingga puncak keistiqomahan kita mudah-mudahan berbuah seterusnya di saat menjelang kematian kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah dengan baik, la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.